kasihi, selamat sore untuk kita semua. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam rangka pertemuan triwulan kita, dan kali ini kita mengunjungi saudara kita Pastor John Yani di rumahnya. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi, dan kita bangkit berdiri untuk mendoakan 150 tahun menyambut SPD Timor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber hidup dari persekutuan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menginspirasi Santo Bartolomeus Yansen untuk mendirikan Serikat Sabda Alam. Kami juga bersyukur untuk mereka semua yang telah mendahului kami dan semua rekan kerja dalam misi. Semoga cahaya putramu yang menghalau kegelapan menerangi hati kami dan semua manusia dan segala ciptaannya. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan segala abad. Amin. Bila hasrat datang menghadap Tuhan, hati runduk rendah, memohon berkat, ada jiwa pantas bertemu Tuhan, badai anak yang hilang pulang kembali. Siapkan diri, siapkan hati menghadap Tuhan, agar kita layak memuji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore semua. Selamat sore. Yang saya kasihi keluarga Pak John dan Ibu Yani, dan yang juga sama saya kasihi sama saudara dan saudari, rekan-rekan anggota Paguyuban Sofedian. Pada sore hari ini kita sekalian diundang datang hadir berkumpul bergabung bersama keluarga Pak John dan Ibu Yani dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita mau mempersembahkan intensi kita secara khusus untuk keluarga ini. Kita menyadari bahwa Tuhan yang kita imani adalah seorang Tuhan yang sungguh penuh belas kasihan. Dia menaruh belas kasihannya kepada kita sangat luar biasa, secara khusus kepada kita, anak-anaknya yang berdosa ini. Masa Prapaskah yang kini sedang kita lalui adalah sebuah kesempatan berahmat yang mengajak kita sekalian untuk membangun sikap tobat.
sikap tobat yang sejati sesungguhnya dilaksanakan dari hati. Kita laksanakan pertobatan bukan karena terpaksa, tetapi kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dan menginginkan keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, masing-masing kita menyadari akan kebesaran kebaikan dari Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai umat beriman, kita patut menyampaikan syukur dan terima kasih kita atas segala macam bentuk pengalaman iman yang sudah kita alami. Secara khusus dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita bersyukur atas anugerah yang diterima oleh keluarga Ibu Yani dan Pak John. Mari, sembari kita mempersembahkan semua niat, wujud dan intensi serta harapan kita ini, kita juga menyadari akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Karena itu, agar kita pun menjadi pantas dan layak dalam perayaan ini, kita sesali semua dosa dan salah kita, dan kita memohon pengampunan darinya. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan kasihani. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami masing-masing. Secara khusus, kami mengangkat hati bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada keluarga kami masing-masing. Secara khusus di dalam keluarga Pak John dan Ibu Yani, begitu besar kasih dan kebaikan-Mu yang sudah Kau nampakkan di dalam kehidupan keluarga mereka. Secara khusus atas anugerah kesehatan yang boleh Kau berikan kepada mereka. Kami juga menyadari akan kasih dan kebaikan-Mu yang terkampau di luar jangkauan pikiran kami yang kami lupakan. Karena itu kami memohon, ampunilah segala dosa dan salah kami, dan biarkanlah perayaan ini dengan doa persembahan syukur yang kami sampaikan kepadamu berkenan di hadirat-Mu, dan kuatkanlah kami di masa prapaskah ini agar senantiasa selalu membangun sikap tobat yang sejati dan tetap setia berjalan bersama-Mu sampai berpuncak pada hari raya perayaan Paskah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pertobatan Niniwe. Pembacaan dari kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pada malam yang terang
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengundang Ibu Yani untuk membagi sedikit pengalaman imannya, dan semoga pengalaman iman ini juga bisa membantu kita meneguhkan dan menguatkan perjalanan hidup iman kita masing-masing. Kesempatan saya berikan kepada Ibu Yani. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta selama ini bisa bersama. Pertama sekali kami sangat senang karena pada sore hari ini kami dikunjungi oleh komunitas Soferdia, Pater, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 2,5 tahun ini keluarga kecil kami bergumul dalam sebuah kehidupan yang kalau mau dibilang tidak mudah, ya. Tapi saya harus menerima diagnosa dokter bahwa saya mengidap penyakit kanker, dan beliau waktu itu belum menyampaikan bahwa ini stadiumnya seperti apa, tetapi memang kanker ini mengarah ke ganas sehingga saya butuh waktu segera. Pada saat itu memang saya sempat down, bukan ini tapi hancur. Saya rasa bahwa masa depan di harapan saya itu sudah tidak ada, karena selama ini kan kita mendengar bahwa kanker itu penyakit yang sangat menakutkan, dan itu tidak ada obat, tidak ada cerita. Di tengah badai yang begitu kuat mengguncang, Pak Tuhan itu selalu baik. Dia mengirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan dukungan dan juga memberikan informasi support untuk kami bisa kembali bangkit. Ada banyak cara untuk ini. Saya bertemu dengan orang yang bisa mengajak saya meditasi, jadi saya fokus kepada meditasi. Setiap hari itu meditasi minimal 3 jam, saya itu rutin saya lakukan. Saya doa tidak tahu lagi doa yang panjang-panjang. Minta maaf, saya tidak pernah novena. Saya berdoa tuh hanya ini saja, berpasrah pada Tuhan saja. Dan satu kata, ada saudara saya bilang, kau selalu sebut Santo Antonius Penuh. Jadi Santo Antonius terus setiap hari itu, pokoknya duduk ini biar ada ketawa, tapi Santo Antonius begitu terus. Santo Antonius. Dari sini saya mau sampaikan satu hal, bahwa mungkin iman dan kepercayaan ini kita tidak perlu. Memang dalam Alkitab juga berdoa itu jangan bertele-tele, ya. Saya tidak tahu, saya mengalami dengan musibah ini, dengan apa yang kami alami ini, keintiman dengan Tuhan itu yang sungguh luar biasa, intim dalam keheningan bersama Tuhan. Jadi dalam setiap kesulitan itu Tuhan selalu ada melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Kejadian yang kami alami ini semata-mata bukan karena hebatnya kami, kan kami punya uang untuk berobat jauh, dan kan banyak yang bilang, karena kami mati. Bukan, ini bukan karena, tapi bagaimana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi ujian ini, pasti Dia juga sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Dan satu hal yang sungguh luar biasa,
support system saya di keluarga luar biasa, terutama suami saya. Ya, dari awal sampai ini memang tidak mudah ya, sangat tidak mudah untuk menampingi seorang istri yang begini. Dia selalu ada di setiap kesempatan dan selalu ada, sehingga kalau di Kupang itu suster-suster itu aduh ibu ini luar biasa, karena suami selalu ada. Saya tidak pernah mau sendiri, selalu suami ada mendampingi saya mengurus untuk ini semua. Dan puji Tuhan saya masih bisa sampai saat ini. Saya tidak tahu seperti apa ke depan, tapi satu keyakinan saya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Saya yakin Tuhan akan menolong saya, mengangkat saya dari ini semua. Jika Tuhan berkenan, saya diberikan umur yang panjang. Jika Tuhan masih memerlukan saya di dunia ini, jika tidak, kita harus pasrah pada keadaan bahwa memang seperti itulah nasib hidup. Dari tempat ini kami meminta dukungan doa dari Pater, Bapak Mama sekalian. Itulah cara-cara Tuhan menolong kami untuk melalui tahapan demi tahapan proses penyembuhan saya. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Bahkan yang namanya cancer hanya bisa disembuhkan secara medis. Itu mungkin pelajaran yang bisa kami ambil dari 2,5 tahun kami berproses. Saya mendampingi apapun itu dalam proses ini kami tetap berserah bahwa kita boleh berusaha, tapi Tuhan sendiri yang menentukan nasib kita seperti apa. Seberapa besar usaha kita untuk menentukan bahwa kita punya niat baik, sesuatu usaha yang baik, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Itu satu keyakinan yang membuat saya sebagai suami juga ya dalam keadaan kondisi apapun ya tetap harus mendampingi anak sampai dengan suatu saat nanti dokter mengatakan bahwa Yani dinyatakan sembuh. Ini proses yang harus kami jalani. Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin sambil terus berharap juga dukungan dari teman-teman komunitas, khusus bagian yang hari ini mengunjungi kami. Kekuatan doa dari komunitas sangat penting bagi kami. Semoga dengan kebersamaan ini memberikan kekuatan dan meneguhkan kami berdua untuk terus berusaha menjalani proses pengobatan ini sampai benar-benar yang dinyatakan sembuh. Mungkin itu saja. Terima kasih Pater. Terima kasih Ibu Yani dan Pak John untuk sharingnya. Satu hal menarik yang mau saya tekankan dari sharing tadi, bagaimana keluarga menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada Tuhan. Jadi bukan hanya pasrah kosong, tapi pasrah dalam perjuangan. Kita pasrah dalam perjuangan dan punya keyakinan bahwa satu-satunya kekuatan itu dari Tuhan. Jadi Ibu Yani berdoa, memang bahwa doanya tidak panjang, doa pendek, lalu lebih banyak mengambil waktu. Amin. Jadi kita harus ingat bahwa doa itu bukan hanya kita sendiri yang omong, tapi kita juga harus biarkan Tuhan omong untuk kita juga. Kalau tidak kita monopoli, kita omong bertele-tele. Jadi baik ini kekuatan juga bagi kita. Jadi Ibu Yani, Pak John, kami tetap terus mendukung keluarga dalam doa-doa dan ekaristi, dan semoga untuk ke depan Ibu Yani dikaruniai kesehatan. Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sharing dan juga sabda Tuhan hari ini, mari dalam keheningan batin kita masing-masing kita serahkan niat, wujud, intensi dan harapan pribadi kita. Sembari kita berdoa untuk keluarga Pak John dan Ibu Yani, kita minta hanya satu saja, anugerah kesehatan.
Kita serahkan semua niat, wujud intensi dan harapan ini, dan kita satukan bersama roti dan anggur yang kita bawakan di atas altar kudus Tuhan ini. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta semua niat, wujud intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkatilah persembahan kami ini agar mendatangkan kemuliaan nama-Mu dan menganugerahkan sakramen keselamatan yang membawa pengampunan kekal bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara
lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang duduk di meja perjamuannya. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kau curahkan cinta-Mu, apakah hatiku bagi-Mu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Seringku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanku, agar ku mampu melakukan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan suci dan cinta-Mu, jadikan hatiku istana
selalu memelihara kami dengan sakramen-Mu. Semoga anugerah yang telah kami sambut ini meneguhkan usaha pertobatan kami dan mendatangkan kehidupan kekal. Kuatkanlah iman kami secara khusus dalam paguyuban Soferdian, agar senantiasa selalu tetap setia berjalan bersama-Mu dalam setiap situasi tantangan dan cobaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, segala usaha niat rencana kehidupan kita ke depan, semua mereka yang kita doakan, dan perjalanan kita sebentar pulang ke rumah kita masing-masing, serta istirahat kita pada malam ini, dibimbing, dilindungi, diberkati dan disembuhkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua.